Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik, teman-teman. Untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah berikut. Inilah Real Madrid menang di kandang Alaves. Xabi Alonso tekankan satu hal penting ini, teman-teman. Apakah itu? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya, hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga, yaitu Real Madrid meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Deportivo Alaves dalam laga La Liga dengan hasil menang 2-1. Tentunya tersebut datang di momen krusial ketika sorotan terhadap kinerja tim dan pelatih semakin menguat. Gol Kylian Mbappe di babak pertama yaitu sempat memberikan keunggulan, yaitu sebelum tuan rumah menyamakan skor setelah jeda tentunya. Dan situasi ini juga memaksa Madrid bertahan dalam tekanan hingga akhirnya Rodrigo mencetak gol penentu di menit-menit akhir tentunya. Dan di balik hasil tersebut, Xabi Alonso memilih untuk menyoroti aspek non-teknis yang menurutnya menjadi kunci tentunya, dan pelatih Real Madrid itu telah menegaskan bahwa pemersatu tim menjadi fondasi utama kemenangan tersebut. Pemersatu tim di tengah tekanan, yaitu Xabi Alonso sendiri telah menyebutkan kemenangan atas Alaves sebagai cerminan, yaitu kebersamaan skuadnya, dan menurutnya tim tetap bersatu baik dan momen positif maupun ketika situasi tidak berjalan ideal tentunya. Dan kami semua bersama-sama di sini, dan kami berjuang bersama-sama di momen-momen terbaik dan juga tidak begitu baik, kata Alonso dalam konversi pers seusai laga tersebut. Timnya bertandang dengan baik dan awal pertandingan yang sangat bagus, dan kami mampu unggul di laga akhir. Pemersatu hal tersebut hal yang fundamental. Alonso juga menilai untuk respon setelah kebobolan itu menjadi bukti, teman-teman, bukti karakter yang ia inginkan, dan Madrid dinilai mampu menjaga fokus hingga akhir laga dengan sebuah kemenangan. Konkret klasemen dan situasi Alonso, baik itu dalam sebuah kemenangan yang membuat Real Madrid kini yaitu tertinggal 4 poin dari Barcelona tentunya, yaitu di puncak klasemen, yaitu sebenarnya dan sebelumnya rangkaian, yaitu adalah 3 hasil imbang dan kekalahan dari Celta Vigo sempat memicu pembahasan internal, baik itu dari klub dan masa depan dari Xabi Alonso sendiri. Yaitu sorotan juga mengarah pada hubungan Alonso dengan Vinicius Junior, yaitu terutama semenjak reaksi dan emosional sang pemain sangat ditarik keluar dari laga tersebut teman-teman, dan emosional sang pemain saat ditarik keluar di laga Klasiko bulan November tentunya. Namun sebuah kebersamaan keduanya kembali terlihat saat Vinicius digantikan di akhir laga melawan Alaves, yaitu ketika keduanya saling berpelukan, dan Alonso juga menilai sikap timnya pada laga ini yaitu sebagai jawaban atas berbagai keraguan tentunya. Dan ia juga telah menegaskan bahwa fokus utama tetap pada pekerjaan sehari-hari dan konsentrasi performa tentunya. Fokus jadwal padat dan sorotan wasit, yaitu Real Madrid sendiri masih memiliki 2 pertandingan yaitu sebelum jeda Natal, yakni pertandingan ke Talavera dan di Copa del Rey dan menjamu Sevilla di La Liga. Dan Alonso juga telah menegaskan timnya tidak akan terpecah oleh isu di luar lapangan, dan kami sangat fokus melakukan pekerjaan kami sendiri, ujar Alonso.
Kami bersatu mempersiapkan pertandingan setiap hari dan para pemain layak mendapatkan banyak pujian atas kemenangan ini, dan kami memiliki banyak pemain absen dan untuk menjalani debutnya, yaitu adalah Valdepenas menjalani debutnya, dan ia juga telah menambahkan bahwa konsentrasi menjadi target utama. Dan lanjut pada musim, Alonso telah menyebutkan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh Madrid tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Ruben Amorim buka-bukaan alasan jarang mainkan Kobbie Mainoo jadi starter Manchester United. Apakah alasan dari Ruben Amorim tersebut? Akan kita bahas. Manajer Manchester United Ruben Amorim akhirnya buka suara terkait situasi Kobbie Mainoo di timnya, dan ia berakhir telah mengungkapkan alasan mengapa sang gelandang jarang menjadi dimainkan di starter setan merah. Untuk Mainoo sendiri merupakan salah satu, yaitu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United semenjak diorbitkan Erik ten Hag tentunya. Untuk sang gelandang menjelma menjadi salah satu pemain kunci setan merah namun pada musim ini juga, yaitu di 2025-2026, yaitu Mainoo mendapatkan situasi yang kurang apik tentunya di Manchester United, dan sang gelandang lebih banyak duduk di bangku cadangan Manchester United, dan ia juga telah mendapatkan menit bermain yang terbatas tentunya. Banyak yang sempat mempertanyakan mengapa Ruben Amorim terus mencadangkan sang gelandang, yaitu mulai jenjang teman-teman yaitu dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, dan Amorim akhirnya angkat bicara seputar kondisi Mainoo di timnya sendiri. Kalah saing dengan Bruno Fernandes. Yaitu dalam wawancara baru-baru ini, untuk Amorim telah menuturkan penyebab Mainoo jarang bermain di timnas utama tentunya, yaitu penyebabnya karena Manchester United saat ini yaitu bermain dengan dua gelandang, di mana Bruno Fernandes menjadi salah satu jangkar mereka. Untuk Amorim sendiri telah menyebutkan bahwa Mainoo harus bersaing dengan Bruno Fernandes, dan itu yang membuatnya jarang bermain karena Fernandes saat ini menjadi pemain terbaik Manchester United. Kobbie Mainoo sendiri juga memainkan posisi yang sama dengan Bruno Fernandes, dan jujur saat yang sulit bagi saya untuk mencadangkan Bruno Fernandes dari tim kami, buka Amorim. Tidak tutup kemungkinan untuk jadi starter tentunya, yaitu lebih lanjut lagi untuk Amorim juga telah menyebutkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk memainkan jadi starter yaitu Manchester United, namun dia telah menegaskan dirinya tidak hanya memberikan sebuah kesempatan dan itu secara cuma-cuma, dan ia dimainkan harus membuktikan dirinya layak untuk menempati posisi itu. Untuk pada akhirnya semuanya akan tergantung dengan apa yang Mainoo sendiri lakukan di sisi latihan atau di pertandingan, sambung Amorim. Dan ia juga telah memenangkan beberapa banyak tentunya, dan ia juga memang tidak banyak bermain pada musim ini, namun Kobbie Mainoo yaitu telah mendapatkan banyak kesempatan terutama di tahun depan, dan saya juga telah membuktikan bahwa bisa berubah pikiran, dan Casemiro adalah merupakan contoh yang nyata pada musim lalu, yaitu adalah bersaing dengan Toby Collier namun sekarang ia menjadi starter pungkas sang manajer tentunya. Untuk Mainoo ingin pergi di Januari 2026. Yaitu menurut kabar yang beredar juga, baik itu dari Mainoo sendiri ingin meninggalkan Manchester United di Januari 2026, dan ia juga dibutuhkan jam bermain reguler agar main di Piala Dunia 2026. Dan dia juga dikabarkan akan pindah ke Italia, dan di mana Napoli berencana untuk merekrutnya di musim dingin nanti.
Untuk top klasemen Premier League pada pekan ini tentunya Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 36. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 34. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 33. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan berita olahraga untuk hari ini yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja dalam segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan tak kalah menarik ya teman-teman, yaitu adalah Manchester United bakal carry mendadak ya jika serius ingin boyong Adam Wharton teman-teman ya. Apakah maksudnya? Akan kita bahas rumor ini secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Klub Premier League tersebut Manchester United nampaknya harus berpikir dua kali jika mereka ingin merekrut Adam Wharton di tahun 2026 nanti. Untuk sang gelandang dikabarkan hanya akan dijual oleh Crystal Palace dengan harga yang mahal di tahun depan. Manchester United diketahui akan belanja gelandang baru di tahun 2026 nanti, dan mereka juga akan mempersiapkan ganti Casemiro dan yang kontraknya akan segera berakhir tentunya. Salah satu nama yang dilaporkan jadi incaran Manchester United adalah Adam Wharton, dan gelandang Crystal Palace itu dikabarkan menarik perhatian Manchester United berkat penampilan apiknya di skuad The Eagles tersebut. Untuk The Guardian yaitu telah melaporkan bahwa Manchester United bakal mengalami kesulitan untuk merekrut Wharton, dan pasalnya untuk Crystal Palace sendiri telah memutuskan untuk menjual sang gelandang dengan harga yang sangat mahal tentunya. Untuk Crystal Palace sendiri yaitu enggan untuk berpisah dengan Wharton tentunya teman-teman. Yaitu menurut laporan tersebut juga, dan Crystal Palace sangat berhati-hati untuk berpisah dengan Wharton di tahun 2026 mendatang. Yaitu manajemen dari Eagles tersebut menilai Wharton adalah merupakan salah satu pemain kunci di lini tengah mereka. Dan jika pemain tersebut pergi, maka kestabilan lini tengah mereka akan terganggu. Mereka juga menilai tidak mudah mencari pengganti yang setara dengan pemain tim Inggris itu. Alhasil untuk Crystal Palace akan mencoba untuk mempertahankan sang gelandang di musim panas tahun depan. Naiknya harga Wharton ya tentu ya teman-teman. Yaitu menurut laporan juga tentunya bahwa Crystal Palace sudah menemukan cara untuk mempertahankan Wharton dari kejaran Manchester United, dan mereka juga berencana untuk menaikkan mahar transfer sang gelandang. Ya, untuk dari awalnya untuk Wharton sendiri punya nilai transfer kisaran 60 juta pound sterling, namun untuk kini The Eagles sendiri akan menaikkan harga tersebut dengan harga 80 juta pound sterling, dan mereka diyakini dengan kenaikan dengan harga itu Manchester United bakal pikir dua kali untuk merekrut Wharton sendiri. Jadi mereka meyakini sang gelandang bisa dipertahankan di Salford tersebut tentunya. Opsi alternatif Manchester United. Manchester United sendiri tidak hanya mengejar jasa Wharton, ada dua gelandang lainnya yang dikabarkan jadi incaran dan tim berrujuk ke Setan Merah itu, yaitu gelandang Nottingham Forest yaitu dari Anderson, dan gelandang dari Brighton yaitu adalah Carlos Baleba juga dikabarkan jadi target transfer Ruben Amorim jika mereka gagal mendapatkan Wharton tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik, yaitu adalah Enzo Maresca belak-belakan keluhan manajemen Chelsea 48 jam terburuk tak ada yang mendukung teman-teman. Apakah maksudnya? Akan kita bahas juga. Yaitu pelatih dari Enzo Maresca telah meluapkan sebuah kekecewaan usai timnya mengalahkan rentetan hasil buruk dengan kemenangan 2-0 atas Everton di Stamford Bridge tersebut pada hari Sabtu kemarin. Juru taktik asal Italia itu telah menyebutkan ya, 2 hari terakhir sebagai periode terburuk
semenjak ia telah menduduki untuk The Blue untuk lantaran mereka kurang mendapatkan dukungan. Yaitu untuk Chelsea sendiri datang ke laga tersebut dengan beban dengan setelah 4 pertandingan beruntun pada kemenangan tersebut, dan gol pertama dari Cole Palmer semenjak September lalu akhirnya menjadi pelepas tekanan, yaitu sebelum Malo Gusto telah memastikan 3 poin tentunya, yaitu lewat gol keduanya tentunya teman-teman. Dan untuk sebuah sorotan Maresca untuk Chelsea, yaitu namun di balik hasil positif tersebut, Maresca justru telah menyoroti situasi internal yang telah menurutnya tidak ideal, dan meski enggan menunjukkan pihak tertentu, pernyataan ini juga telah menimbulkan spekulasi adanya sebuah ketegangan di dalam klub tersebut dengan jajaran manajemen tentunya. Untuk yang berikutnya, yaitu adalah sejak saya datang 48 jam terakhir adalah yang terburuk karena banyak orang yang tidak mendukung saya dan tim, ujar Maresca. Dan saat ini juga untuk pelepasannya, apakah mereka yang dimaksud yaitu berasal dari internal klub, dan hanya menjawab yaitu sebagai secara umum, yaitu sembari menegaskan hubungannya dengan para supporter dengan tetap baik ya tentunya, dan saya juga telah mencintai para fans dan kami senang dengan dukungan mereka, tambahnya teman-teman. Kemenangan krusial Chelsea, yaitu kemenangan atas Everton, yaitu menjadi salah satu hasil positif Chelsea dalam 12 hari terakhir, dan ia tengah jadwal padat yang menuntun konsentrasi tersebut. Dan sebuah kekalahan dari The Leeds United sendiri yang tengah berujung di papan bawah tersebut, dan Maresca sempat ya sebagai titik terendah, dan ia pun telah mengambil tanggung jawab penuh hasil tersebut, yaitu yang telah mengakui kekalahan dalam pemilihan susunan pemain dan direncanakan pemain tentunya. Saya bertanggung jawab 100% atas laga melawan Leeds United, dan kesalahan saya bukan para pemain, tegasnya teman-teman. Dan untuk Maresca sendiri juga telah mengungkapkan bahwa semenjak hari pertama untuk menangani Chelsea itu sudah dihadapi para berbagai situasi yang sulit harus dikelola teman-teman. Namun situasi yang optimis tersebut dan timnya telah menunjukkan perkembangan. Untuk Palmer sendiri, Palmer jadi kabar baik untuk Chelsea tentunya. Di sisi lain, yaitu kembalinya Cole Palmer yaitu ke starting 11, yaitu menjadi kabar baik bagi Chelsea dan pemain muda Inggris itu akhirnya tampil di Brentford tentunya, yaitu sebagai setelah absen ya pekan dan akibat cedera pangkal paha, baik itu dalam situasi baik itu yang disaksikan oleh pelatih timnas Inggris tersebut, yaitu adalah Thomas Tuchel tentunya, dan Palmer juga telah mencetak gol pembuka dengan penyelesaian tenang di babak pertama. Meskipun berada di level terbaik ya, Cole Palmer juga optimis ya kondisinya terus membaik ya berkat program pemulihan bersama tim medis klub tersebut. Dan dengan jeda internasional yang semakin dekat dan sorotan yang terus mengarah ke Chelsea, baik itu dalam sebuah kemenangan atas Everton, yaitu diharapkan menjadi titik balik ya. Namun pernyataan dari Maresca sendiri telah menunjukkan bahwa tantangan untuk The Blue tidak hanya terjadi di atas lapangan, melainkan juga di balik layar tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya teman-temanku semuanya, dan sekarang kita akan membahas ya dalam beberapa informasi yang tak kalah menarik tentunya ya. Yaitu jangan lupa teman-teman, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini ya teman-teman, jika pembahasan ini menarik tentunya teman-temanku semuanya. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Manchester United baru-baru ini yaitu mengirim sinyal bahaya bagi Arsenal, baik itu dari pasukan
Pep Guardiola ya teman-temanku semuanya tampil beringas di Premier League, baik itu dan dengan skor 3-0, yaitu dari match host Hunes ya teman-teman, yaitu menjadi sosok sentral yang angkat bicara usai laga gelandang City, yaitu telah menyebutkan kemenangan tersebut sangat krusial, dan ia telah menegaskan bahwa kemenangan besar di Eropa tidak ada artinya tanpa kontroversi Liga. Dan Manchester City juga telah menolak menyerahkan dan pemburuan gelar juara Inggris tersebut. Itu teman-temanku semuanya ya, dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di video ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, dan tentu hanyalah sebuah informasi berita olahraga yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-temanku semuanya. Itu ya teman-teman ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-temanku semuanya ya. Hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.